Halo semua, bertemu kembali di sini dengan CD Film. Apa kabar semuanya? Harapannya tentu semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tak kurang suatu apapun. By the way, terima kasih ya buat para penonton yang sudah klik video ini. Entah efek suka atau emang penasaran, yang pasti satu klik dari kalian adalah dukungan bagi channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan alur cerita film kesayangan kita, di mana bagi kalian yang malas nonton film, entah waktu yang kepanjangan, atau memang kalian tidak punya waktu yang panjang untuk nonton film itu. Yang pasti apapun alasannya, CD Film siap menemani waktu santai kalian semua. Kali ini CD Film akan ngasih klip film yang seru bertemakan gelut alias baku hantam, yang berjudul Falcon Rising tahun 2014. Bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus bernama John, yang mencari pelaku penganiayaan terhadap adiknya di daerah Favela pinggiran Brazil. Tak usah berlama-lama, mari kita ikuti alur ceritanya. Cerita berawal dari trauma John atas kematian teman-temannya, sewaktu masih aktif di kesatuan khusus bernama Falcon. Trauma yang menimbulkan rasa penyesalan dan kesedihan yang dialaminya telah berlangsung lama dan membuat John menjadi seorang pecandu alkohol, dan pernah sekali waktu mencoba untuk bunuh diri. Hingga suatu ketika stok minumannya habis. John pergi ke minimarket yang menyediakan minuman yang dia butuhkan. Yang ternyata minimarket itu sedang menjadi target sebuah perampokan. Di tengah aksi para perampok, John malah terlihat santai seperti tidak terpengaruh sama sekali, sambil tetap mencari brand yang tertera pada minumannya. Saat salah satu perampok menodongkan senjatanya, John bukannya takut, malah memberikan pilihan anggota tubuhnya kepada si perampok dan memaksa untuk menembaknya. Karena si perampok tidak mau menembaknya, John pun berbalik. Dan tiba-tiba, perlawanan John pun terhenti saat ia mengingat kejadian dulu, khawatir akan melakukan pembunuhan lagi seperti dulu. Hingga ia pun membiarkan para perampok ini terkapar dan bergegas pulang. Ketika malam datang, sakit kepala John kembali kambuh, disertai ingatan masa lalunya yang begitu gampang menghabisi orang. Dan akhirnya daripada keluyuran tak karuan yang ujung-ujungnya berantem bak Big Book, John pun lebih memilih fitness, sambil berusaha melupakan masa lalunya yang kelam. Di keesokan harinya, John dikagetkan dengan kedatangan adiknya yang bernama Cindy. Yang menurut John, Cindy datang tiba-tiba tanpa memberitahunya terlebih dahulu, tapi Cindy menyangkalnya. Menurut Cindy, dia sudah memberitahukan akan kedatangannya kepada John sudah 1 minggu yang lalu. Cindy yang bekerja di lembaga sosial ini jauh-jauh datang dari Brazil ke Amerika untuk menemui John setelah lama tidak bertemu. Pada malam harinya John mengajak jalan-jalan Cindy untuk melepas rasa kangen dengan adiknya itu. Dan menikmati makan malam di sebuah kafe. Kemudian Cindy bercerita bahwa saat ini ia mulai betah tinggal di Brazil meskipun tinggal di daerah pinggiran. Bahkan menurutnya, daerah yang bernama Favela itu merupakan daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Akan tetapi Cindy meminta John untuk tidak khawatir, karena sejauh ini tidak pernah ada yang macam-macam mengganggu dirinya. Hingga di keesokan harinya, Cindy yang akan kembali ke Brazil tidak tega membangunkan John yang sedang tidur lelap karena kelelahan. Akhirnya Cindy pun pergi tanpa berpamitan kepada sang kakak. Setelah beberapa hari berlalu, kita beralih ke kota Favela. Kota kecil yang berada di pinggiran Brazil. Meskipun terbilang kota kecil, tapi faktanya kota ini adalah sarangnya para gangster dan para penjahat, gembong narkoboy. Saking sudah menjamurnya dunia hitam di kota ini, para anak kecil pun sudah biasa bertransaksi narkoboy layaknya jajanan anak sekolahan. Di sisi lain, ada seorang polisi wanita yang bernama Katarina, polisi wanita yang menjadi kebanggaan kota Favela. Di mana dia sedang melaksanakan tugasnya seperti biasa yaitu patroli kampung. Saking seringnya patroli para warga pun sudah akrab dan merasa dekat dengan polisi wanita tersebut. Tiba-tiba datang seorang anak kecil yang sedang panik ingin melaporkan sesuatu yang dia lihat. Akhirnya si anak kecil pun mengajaknya untuk segera mengikutinya menuju ke arah pantai. Sesampainya di sana, ternyata ada sesosok tubuh wanita tergeletak di tepi pantai, yang keadaannya cukup memprihatinkan. Sekujur tubuhnya babak belur dan tak bergerak dalam kondisi koma. Dan yang mengejutkan ternyata sosok wanita yang tergeletak itu adalah Cindy. Cindy yang kemarin kita lihat baik-baik saja, kini sudah babak belur dan tergeletak koma. Kedua polisi ini pun buru-buru memanggil ambulans untuk membawa Cindy ke rumah sakit. Kemudian kita beralih kepada wakil duta besar Amerika untuk Brazil yang bernama Manny.
Setelah penemuan Cindy di tepi pantai, Manny ditemui dua polisi ibu kota dan memberitahukan kejadian tersebut. Wakil duta besar yang juga sekaligus teman John atau kakak dari Cindy ini terlihat kaget saat melihat Cindy babak belur seperti korban penyiksaan. Sementara si polisi bernama Tiago merasa tidak kaget-kaget amat, terlebih karena Cindy bekerja di lembaga sosial yang pastinya akan selalu berhubungan dengan para gangster dan para penjahat di kota tersebut. Akhirnya tanpa berlama-lama, Manny pun langsung menghubungi John dan memberitahukan akan kejadian yang menimpa Cindy. Di sisi lain, Katarina si polisi wanita sedang bagi-bagi makanan dan minuman ringan kepada warga sambil mencari petunjuk si pelaku yang membuat Cindy babak belur dan koma. Ia pun berusaha sesekali bertanya kepada para warga dan pemuda di sana. Mungkin saja ada petunjuk dan bisa menemukan orang yang diindikasikan pelaku atau patut dicurigai sebagai pelaku. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan oleh aksi Tiago si polisi kota yang sedang menangkap para anggota gangster yang memiliki senjata api. Salah satu ketua gangster tidak terima karena para anak buahnya tidak melakukan keonaran dan apalagi melakukan pembunuhan. Saat mereka sedang adu mulut, Katarina datang menghampiri, yang membuat Tiago kesal karena daerah ini jelas-jelas tanggung jawab Katarina si polisi wanita. Ia pun mengejek dan mengolok-olok Katarina terkait kasus Cindy yang sampai saat ini belum berhasil Katarina ungkap. Ketidakterimaan salah satu ketua gangster membuat keadaan jadi kacau. Tiago pun bernegosiasi dengan menantang duel perwakilan geng dengan anak buahnya yang ahli bela diri. Dengan kesepakatan, jika Tiago kalah, dia tidak akan datang lagi dan melakukan penggerebekan di daerah itu. Tapi jika Tiago menang, dia akan lebih sering datang dan melakukan penggerebekan. Setelah mereka sepakat, duel pun dimulai. Setelah mengeluarkan jurus-jurus ampuh, duel pun akhirnya dimenangkan oleh anak buah Tiago. Para gangster pun dibuat tidak berkutik terhadap para polisi ibu kota ini. Kita beralih ke adegan lain, di mana John yang baru saja tiba di Brasil dengan membawa ransel khas tentara. Kedatangannya pun disambut Manny yang langsung mengajaknya untuk menuju rumah sakit. John mendadak syok dan lemas melihat adik satu-satunya ini babak belur terbaring koma. Kemudian Tiago datang dan menjelaskan bahwa kemungkinan besar Cindy mengalami perampokan. Terlebih karena Cindy ditemukan tanpa disertai identitas, dompet, tas atau perhiasan apapun. Tak puas dengan penjelasan Tiago, John pun ingin pergi untuk mendatangi TKP dan menyelidikinya secara langsung. Singkat cerita, Tiago membawa John menuju TKP di mana Cindy ditemukan. Di sepanjang perjalanan, Tiago menceritakan tentang subur dan semaraknya para gangster dan para penjahat pengedar narkoboy di daerah ini. Bahkan termasuk menjajakan gadis di bawah umur alias masih bocil sebagai pemuas nafsu para lelaki hidung belang. Setibanya di dekat TKP, mereka bertemu dengan Katarina si polisi wanita. Karena daerah ini adalah daerah kekuasaannya, Tiago meminta Katarina untuk menemani John ke TKP di mana Cindy ditemukan. Ketika sedang mengecek dan meneliti TKP, perhatian John tertuju kepada seorang pemuda yang memakai kalung sama seperti yang pernah dikenakan oleh Cindy. Tapi karena tak mungkin ia bertanya dapat dari mana, John pun mengabaikannya dan langsung kembali ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, John melihat ada seorang suster cantik asal Asia yang sedang menyuntikkan obat pada impusannya Cindy. Suster cantik ini pun meminta John untuk bersabar, karena ia merasa Cindy pasti akan segera sembuh. Tapi beberapa saat kemudian, John melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan Cindy. Si suster cantik pun hilang dari pandangannya entah kemana. Di tengah kepanikan, John menceritakan perbuatan si suster cantik yang tadi. Namun dari percakapan suster dan dokter, John akhirnya sadar bahwa wanita itu sengaja sabotase agar adiknya tewas. Hingga di keesokan harinya, John kembali mendatangi TKP untuk melanjutkan penyelidikannya. Setibanya di sana John melihat si pemuda yang kemarin. Si pemuda ini bernama Kuka. John pun mencoba untuk menginterogasinya. Saat si Kuka ini terpojok, John bertanya dari mana dia mendapatkan kalung yang dipakainya. Ketika John terus menanyakan soal kalung, Katarina berusaha menjadi penengah karena si Kuka tidak paham yang diomongkan John karena si Kuka ini tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Katarina pun menjelaskan kepada Kuka kalau John ini adalah kakak laki-laki Cindy. Setelah memberitahu Katarina juga menjelaskan bahwa adik perempuan Kuka adalah teman baik Cindy.
Dan adik Kuka ini adalah korban penculikan. Dan ketika adiknya Kuka menjadi korban penculikan, Cindy memberikan kalung itu kepada Kuka. Mendengar penjelasan tersebut, John langsung meminta maaf karena sudah melakukan tindak kekerasan kepada Kuka. Setelah semuanya jelas, Kuka memberikan buku harian Cindy kepada John yang ia temukan di TKP. Kuka pun berharap dari buku tersebut, John bisa mendapatkan petunjuk tentang apa yang telah terjadi pada Cindy. Ketika malam datang, John terlihat murung karena sebagian buku harian Cindy sudah tidak utuh karena sobek, pudar dan buram. Dari hasil penelitiannya, John menemukan petunjuk bahwa Cindy pernah bertemu dengan seorang fotografer sebelum kejadian yang menimpanya. Kemudian John bergegas menghubungi fotografer tersebut. Dan beruntung fotografer yang bernama Bruno itu mau dan bersedia untuk bertemu dengan John. Singkat cerita, John bertemu dengan Bruno si fotografer. Bruno pun menceritakan pertemuannya dengan Cindy. Di mana pada saat itu, Bruno diminta untuk menjadi fotografer kegiatan Cindy yang akan meliput dan mewawancarai komplotan penjahat yang melakukan penculikan dan menjual anak-anak di bawah umur. Ketika para polisi menemukan korban penculikan tewas, Cindy menduga bahwa para korban itu sebenarnya dijadikan bisnis penjualan manusia. Saat Bruno menjelaskan kepada John, dia terlihat gelisah karena takut pertemuannya dengan John diketahui para penjahat tersebut. Kemudian Bruno memberikan salinan foto kepada John, dan dia pun bergegas pergi. Namun apa yang ditakutkan Bruno akhirnya terjadi. Dengan tewasnya Bruno, John kini benar-benar waspada karena pelaku penganiayaan Cindy bisa saja menargetkan dirinya. Lalu tiba-tiba John melihat si wanita Asia yang pada saat itu menyamar sebagai suster cantik. Yang sudah pasti pelaku yang telah memasang bom di mobil Bruno. Setelah gagal menangkap si wanita Asia, John dan Manny melihat orang yang pernah diwawancarai oleh Cindy. Lalu ketika John membicarakan ciri-ciri para pelaku penembakan tadi, Manny merasa yakin bahwa mereka adalah komplotan Yakuza. Karena ternyata keberadaan Yakuza di Brasil sudah ada sejak lama dan puluhan tahun yang lalu. Kemudian terdapat dari salah satu foto, terlihat jelas lokasi wawancara Cindy berada di depan sebuah bar di kota Favela. Tanpa menunggu lama, John pun langsung berangkat mencari keberadaan pria tersebut. Saat berada di dalam bar, John baru tahu bahwa orang yang ia cari ternyata adalah seorang DJ. Yang bernama Lima. Kemudian John pun menghajar si DJ Lima tersebut, dan memaksa si DJ Lima ini untuk mengakui pertemuannya dengan Cindy. Namun karena si DJ Lima ini terus bungkam, akhirnya John pun terus menghantam dan menyiksanya sampai ke leher tanpa ampun. Tak kuat dengan hantaman dan siksaan John, akhirnya si DJ Lima ini pun mengaku bahwa ia adalah penyelundup barang bekas ke luar negeri. Hingga suatu ketika, Cindy pernah melihat Lima sedang bertransaksi dengan seorang klien. Dan karena alasan itulah, Cindy terus mengejar dan mendekatinya untuk mewawancarainya. Si DJ Lima pun mengatakan bahwa kliennya itulah orang yang telah membuat Cindy babak belur dan koma. Kemudian si DJ Lima memberitahu alamat di mana John bisa menemukan orang yang ia maksud. Setelah mengantongi informasi itu, John pun pergi dengan membawa berkas milik si DJ Lima ini. Keesokan harinya, Tiago mengerahkan pasukannya untuk melakukan penggerebekan terhadap para gangster yang beroperasi di wilayah kota Favela. Sambil membawa misi untuk mengungkap pelaku di balik penganiayaan Cindy. Beralih ke adegan yang lain, di mana John yang sedang di perjalanan menuju lokasi si pelaku sesuai dengan alamat yang diberikan si DJ Lima. Sambil menunjukkan kepada Manny berkas-berkas milik si DJ Lima yang telah diambilnya. Setelah mereka mengeceknya, Manny mengatakan bahwa semua berkas-berkas ini palsu. Mereka pun heran dengan apa yang sebenarnya diselundupkan oleh si DJ Lima. Kembali ke Tiago yang sedang melakukan penggerebekan bersama pasukannya. Di saat tengah operasi penggerebekan para penjahat dan para gangster, seorang anggota melihat beberapa anak sedang diselundupkan oleh orang Jepang. Saat si orang Jepang sudah dilumpuhkan dan dibuat tak berdaya, si anggota segera menghubungi Tiago. Kemudian Tiago memerintahkan kepada pasukannya untuk tetap berada di tempatnya masing-masing.
Lalu dia pergi mengecek anggota yang baru saja memberikan laporan. Sungguh tak diduga ternyata Tiago menembak si anggota pasukannya itu. Ternyata selama ini Tiago bekerja sama dengan para penculik dan penyelundup anak-anak tersebut. Dan untuk menutupi kejahatannya, ia merekayasa kejadian seolah si anggota tewas oleh penjahat. Adegan kembali kepada John, ketika tiba di sebuah resort yang dihuni para penjahat dan Yakuza. Kemudian John menyuruh Manny untuk pulang karena ia akan mencari orang yang dimaksud oleh si DJ-5. Saat berada di dalam resort, John baru tahu jika semua karyawan didominasi oleh orang-orang Jepang. Sikap John yang pelangap-longo sambil bawa koper, akhirnya diketahui oleh wanita Asia yang menyamar jadi suster cantik. Wanita Asia itu bernama Tomoe. Terlihat ia pun kaget karena orang yang dikatakan teman-temannya itu adalah John, kakaknya Cindy. Lalu Tomoe meminta kepada teman-temannya untuk segera menghabisi John. Kemudian John disuruh untuk menunggu. Di saat itu John melihat adiknya Kuka yang ternyata masih hidup dan baru dibawa ke tempat ini. Melihat banyak para bos di tempat ini, John menduga bahwa tempat ini adalah tempat para kaum hidung belang untuk menikmati para daun muda. Ketika John sedang diburu, Tomoe menghubungi bosnya yang ternyata adalah seorang Yakuza. Pria ini bernama Hirimoto. Mendengar laporan dari Tomoe, Hirimoto ini sudah menduganya. Karena dia sudah menangkap si DJ-5 yang telah membiarkan John mengambil semua berkas. Kemudian Hirimoto dengan santainya menghampiri si DJ-5 untuk memberikan hukuman yang telah melakukan kesalahan dengan membiarkan John mengambil semua berkas-berkasnya sehingga pengiriman selundupannya menjadi terhambat. Hirimoto kemudian mengambil samurai dan dengan satu kali tusukan si DJ-5 pun langsung tewas. Di sisi lain, John sedang berusaha kabur untuk segera melapor polisi tentang keberadaan anak-anak yang akan diselundupkan. Ketika para polisi datang, John menjelaskan bahwa perbuatannya ini adalah upaya untuk mencari para pelaku dan dalang penganiayaan yang menimpa Cindy. Lalu ia memberitahu keberadaan adiknya Kuka yang masih hidup bersama para korban penculikan lainnya. Namun ketika John tiba di ruang penyekapan, entah kemana anak-anak yang akan diselundupkan itu menghilang. John pun merasa yakin anak-anak yang akan diselundupkan itu telah dibawa pergi oleh para komplotan pejahat itu. Kemudian John memperlihatkan berkas-berkas atau dokumen pengiriman palsu kepada Tiago, yang menurutnya dokumen itu hanya sebagai kedok saja. Pengiriman yang sebenarnya adalah penyelundupan anak-anak. Tiago pun meminta kepada John agar berkas dan dokumennya lainnya yang didapat dari si DJ-5 untuk diserahkan kepadanya, lalu John pun menyerahkan berkas dan dokumen lainnya kepada Tiago. Setelah mendapatkan berkas dan dokumen lainnya, Tiago pun menyuruh John untuk pulang. Sementara Tiago akan melanjutkan penyelidikannya ke dermaga di mana anak-anak akan diselundupkan. Setelah itu mereka pun berpisah. Namun setelah perpisahan itu John baru menyadari, ada sesuatu yang mengganjal, dari mana Tiago tahu dengan orang yang bernama Lima atau si DJ-5. John pun menduga bahwa Tiago sekongkol dengan si DJ-5 dan para Yakuza Jepang. Kemudian John meminta Katarina untuk menjaga adiknya di rumah sakit. Karena ia akan mengikuti Tiago yang katanya akan menuju dermaga. Singkat cerita, Tiago bergegas pergi membawa dokumen milik si DJ-5 yang didapat dari John untuk menyelundupkan anak-anak ke negara Jepang. Berpindah ke adegan lain, di mana di waktu yang sama, Tomoe menuju rumah sakit untuk menghabisi Cindy sesuai perintah Hirimoto. Namun pada saat itu Katarina datang tepat waktu untuk menyelamatkan Cindy, sehingga Katarina langsung menembak Tomoe dan langsung tewas seketika. Adegan kembali ke Tiago yang sedang dalam perjalanan menuju dermaga, tempat di mana Hirimoto dan komplotannya biasa menyelundupkan anak-anak Brasil menuju negara Jepang. Sesampainya di sana, tanpa Tiago sadari, John ternyata berhasil mengikutinya dengan cara masuk ke dalam bagasi mobil Tiago. Setelah jelas dan mengetahui semuanya, John segera memberitahukannya kepada Manny tentang apa yang terjadi sebenarnya. John pun meminta Manny untuk menghubungi polisi dan segera melakukan penyergapan. Tapi karena polisi terkadang biasa datang terlambat, John pun tak ingin kehilangan targetnya, terpaksa dia mendahului polisi. John berusaha untuk menggagalkan penyelundupan anak-anak Brasil menuju Jepang. Kemudian John menghajar para penyelundup tersebut.
Setelah itu Tiago dan anak buahnya yang jago gelut dibuat tak berdaya. Akhirnya John pun bertemu langsung dalam pertarungannya dengan Hirimoto sang pemimpin Yakuza. Di tengah pertarungan mereka, Hirimoto dengan bangganya mengakui bahwa dirinya lah yang telah menghajar Cindy sampai babak belur. Kemudian John menghajar Hirimoto tanpa ampun. Akhirnya John berhasil membuat Hirimoto terkapar tak berdaya. Kemudian ia menghampiri Tiago yang ingin memberikan kunci loker. Lalu si polisi kota yang korup itu pun mengatakan bahwa di dalam loker tersebut terdapat bukti-bukti para pejabat korup dan beberapa perusahaan yang dipegang oleh Hirimoto. Ia pun menyuruh John untuk segera memberitahu Katarina agar kepolisian secepatnya bertindak. Di tengah obrolan John dan Tiago, di mana Tiago merasa sangat menyesal atas perbuatannya, ternyata Hirimoto masih penasaran kepada John dan ingin menyerangnya kembali. Setelah Hirimoto benar-benar tewas, John mengembalikan pistol milik Tiago dan bergegas pergi. Dari suara tembakan tersebut, John akhirnya tahu bahwa Tiago memilih mati bunuh diri, daripada menjalani proses hukuman dan menanggung malu atas apa yang telah dilakukannya. Beberapa hari berlalu, John melihat Cindy tersadar dari pingsannya, tapi kemudian pingsan lagi. Kemudian dokter menjelaskan bahwa terdapat cedera pada kepala Cindy yang masih membutuhkan proses penyembuhan yang cukup lama. Bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun dengan biaya yang sangat mahal. Karena keadaan ini, John kemudian menceritakan kepada Manny jika ia bakal butuh uang yang banyak untuk pengobatan adiknya itu. Lalu Manny menjawab dengan santai, menyuruh John untuk tidak terlalu dijadikan beban. Karena semua biaya akan diatasi dan ditanggung sepenuhnya, asalkan John mau bergabung lagi dengan kesatuannya dulu. Dan film pun tamat. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.